Penggunaan form pada Wobblers bisa dilakukan dengan memilih fitur form. Klik di sini. Kemudian kita buat form. Kita berikan judulnya pada form, nama formnya gitu ya. Kemudian di sini saya tulis tentang webinar. Jadi ceritanya webinar tentang tingkatkan omset pakai CRM tools. Nah, seperti ini. Kemudian untuk judulnya saya samakan saja formnya. Deskripsinya saya sudah punya kopiannya. Itu saya sudah tulis tadi. Seperti ini. Lalu saya ubah judulnya agar lebih pas, sesuai gitu ya. Sini kan ada sedikit perbedaan ya. Lalu coba saya copy saja. Lalu saya pindahkan ke sini. Seperti ini. Agar sesuai. Kemudian, kita lanjut ke autorespon. Kita on-kan tadi. Jadi autorespon ini apa? Autorespon ini berfungsi untuk sebagai balasan ketika penerima atau ada orang yang sudah mengisi form ini. Seperti itu. Biasanya bersifat ucapan terima kasih dan pemberian imbal balik. Misal kalau kita memberikan voucher kalau isi form ini gitu ya. Jadi kita dapat feedback dan si pengisi juga dapat sesuatu gitu dari yang kita tawarkan. Nah, di sini saya pilih voucher. Jadi kalau dia isi feedback ini dia dapat voucher seperti itu. Lalu saya pilih vouchernya. Saya kasih gambar vouchernya agar lebih menarik. Ntar saya cari dulu vouchernya. Nah, di sini ada banyak voucher. Nah, saya pilih yang 49.000 ini. Kemudian, saya lanjut ke pertanyaannya. Di sini ada pertanyaan nama kontak dan nomor WhatsApp. Itu pertanyaan wajib yang harus diisi. Kemudian kita tambahkan pertanyaan seperti ini. Bagaimana jalannya webinar? Nah, ini tujuannya agar kita dapat gambaran tentang kemarin gimana sih webinarnya gitu. Di sini saya bikin 3 pilihan gitu ya. Yang pertama, saya tuliskan di sini menarik. Kedua, saya tuliskan mungkin netral ya. Biasanya kayak kalimat biasa aja gitu. Kemudian yang terakhir, bisa kita isikan sesuatu yang berbeda dengan yang pertama. Tidak menarik gitu. Lalu kita tambahkan lagi pertanyaannya. Karena webinarnya kemarin itu bersifat free materi atau PPT, maka kita tanyakan aja, misalnya seperti ini, dalam bentuk apa Anda ingin diberikan PPT dari webinarnya gitu, maksudnya dari pertanyaan ini. Lalu saya pilih kotak centang agar dia bisa memilih untuk mau dikirim atau mau memperoleh dalam bentuk apa. Yang pertama, saya buat pilihan cloud sharing. Yang kedua, saya pilih email. Yang ketiga, saya pilih dalam bentuk kopian flash disk gitu. Kemudian kita cek lagi satu persatu. Pertanyaannya apa sudah sesuai? Oh, ketinggalan untuk logonya. Nah, di sini kita juga bisa pasang logo agar lebih tampak profesional dan official gitu ya. Nah, di sini kita bisa pasang logonya seperti ini. Ini saya zoom supaya pas ukurannya. Lalu saya pilih selesai. Kemudian kalau sudah kita simpan, maka formnya akan terbentuk secara otomatis. Nah, ini seperti ini yang new, paling baru, paling atas. Nah, ketika kita klik, ini yang akan muncul di
halaman websitenya atau halaman linknya yang bisa digunakan untuk memperoleh feedback itu. Seperti ini tampilannya. Nah, seperti ini kita centang untuk beberapa pilihan gitu. Lalu kita kirim. Nah, nanti kita sebagai orang yang membuat linknya atau membuat formnya itu dapat gambaran tentang isinya. Nah, di sini kita bisa ubah, bahkan kita juga bisa analisa gitu ya melalui analitik di sini. Nah, di sini kita bisa mengetahui siapa yang sudah pernah masuk linknya, jawabannya yang mana gitu ya, mengisi atau tidak mengisi. Lalu kita juga bisa tahu perangkatnya itu apa saja yang digunakan gitu.